Haiku, Caroline tidak suka bunga krisan. Dia suka bunga lilac. Terima kasih, Lucy. Aku hampir membuat kesalahan yang terkubur. Hahaha. Pegangan, Virgil! Aku akan melakukan aksi keren! Berhenti memonopoli pemotong rumput, Dante. Kau tidak mau berbagi. Boris memainkan keyboardnya. Ada permintaan dari orang mati. Kau baik-baik saja, Boris? Boris akan hidup. Sayangnya. Oh, aku belum pernah melihat batu nisan itu. Aku juga belum pernah. Hank, yang tidak dikenal. Aku juga baru lihat. Aku tahu setiap jengkal kuburan ini. Dan aku tidak ingat kuburan itu ada di sini. Ya, orang-orang kan selalu saja ada yang mati, jadi... Betapa tragisnya seseorang akan meninggal dan tetap tidak bernama selamanya. Sebagai klub pengurus pemakaman, tugas kita memperbaiki kesalahan mengerikan. Kita adakan pemanggilan arwah untuk mencari tahu siapa yang mati. Lalu ganti batu nisan ini dengan namanya. Tidak! Aku rasa kita tidak boleh mengganggu tidur abadinya. Kau tahu betapa sulitnya kembali tidur saat seseorang membangunkanmu? Benar juga, Dante. Boris bisa memainkan musik, pengantar tidur yang bagus dan menenangkan. Oh, Ide bagus, Boris. Apa semua setuju? Setuju. Harap dicatat bahwa keputusan ini disetujui dengan penuh semangat. mereka tidak boleh tahu apa yang terkubur di bawah nisan itu. Kita harus hentikan mereka. Roh tidak dikenal yang terkubur di makam ini. Kami mohon padamu, datanglah kepada kami. Roh itu ada di dalam Dante. Tolong, sebutkan namamu agar kami bisa menghormatimu dengan batu nisan baru. Namaku adalah... Ernie Sofflegate. Ernie Sofflegate. Kalian baik sekali mau memberiku nisan baru, tapi jangan repot-repot. Aku sangat pemalu, jadi nama tidak dikenal sangat cocok untukku. Baiklah, aku harus kembali ke alamku. Wow, kurasa Ernie tidak mau batu nisan baru. Sayang, tapi apa boleh buat? Itu tidak perlu dijawab. Dengar, setiap kali ulang tahun ibuku, dia bilang jangan repot-repot. Artinya, kau itu harus repot-repot. Kau benar juga, Haiku. Bagaimana kalau Ernie hanya merendah? Menurutku kita belikan saja nisannya. Setelah dia melihatnya, aku yakin dia akan istirahat di makamnya. Dengan cara yang bahagia. Oh. Kabar buruknya kamu tidak lulus ujian. Kabar baiknya kamu boleh coba lagi besok. Kabar buruk lainnya ini kesempatan terakhirmu. Kalau gagal, kamu tidak lulus kelas 4. Tapi hei, lihat sisi positifnya. Bapak bisa jadi guru olahragamu selama-lamanya. 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 28, 29. Oke semuanya, ayo bubar sekarang. Senam anak TK akan dimulai dan percayalah, itu kacau balau. Aku malu. Kenapa kalian semua bisa lulus ujian, tapi aku tidak? Aku cuma bisa bilang untung aku ikut kelas samba di SS Fun Time. Dan Boris aerodinamis karena tulang-tulangnya berongga. Pasti ada cara supaya kamu bisa lulus, Lucy. Bagaimana kalau kakakmu Lin? Dia atletis kan? Sayangnya terlalu atletis. Dia akan menyuruhku melakukan kegiatan menyiksa misalnya. Sit-up. Tidak, aku butuh sesuatu yang cepat dan mudah. Dan itu artinya menggunakan keahlian klub pengurus pemakaman. Mengeluh. Dua-duanya benar.
tapi maksudku sihir. Oh, aku suka buku mantra barumu, Persephone. Tidak ada yang sebagus kulit naga. Ini kado ulang tahun dari orang tuaku. Bonus perangkat penyihir angku. Oh. Sepertinya bahan pertama ramuan atletis adalah bulu kucing untuk kegesitan. Teriakan atlet angkat besi untuk kekuatan. Tulang berongga terkutuk. Bantal kentut untuk kapasitas paru-paru lebih besar. Sekarang katanya celupkan sepasang sepatu lari ke dalam ramuan. Dan tinggal dipakai. Au! Kejar sepatu itu. Dan mereka pun lari. Rencana berikut ini seharusnya anti gagal. Kalau aku membuatmu lebih tua, kamu tidak perlu di kelas 4. Artinya, kamu tidak perlu ikut ujian. Wah, Whoops, salah arah. Whoops, terlalu jauh. Aku harus kencing sebelum kamu mengubahku kembali. Aku tidak bisa menahannya seperti dulu. Dengan satu tegukan ramuan hilang ingatan ini, pelatih akan lupa kamu harus ikut ujian. Persephone, kamu tidak baca label ini. Bisa menyebabkan pusing atau jadi kadal. Tahun depan, aku akan minta uang untuk kado ulang tahun. Dengar dulu, kalau tidak usah ubah pelatih bagaimana? Aku tidak ikut ujian, dia berjemur di batu sepanjang hari, sama-sama untung. Ya, tidak ada salahnya mencoba. Itu dia! Hati-hati Dante, kamu menjatuhkan foto lama Idi si cepat. Tertulis Idi memenangkan piala-piala ini waktu masih sekolah di sini tahun 1920-an. Lalu jadi atlet multi olahraga terkenal. Astaga, aku tahu cara mengatasi masalahku. Semuanya ke pemakaman. Ayo! Mungkin kita harus ubah kembali pelatih Pi dulu. Dan segera. Nyonya Laut, ibunya Lucy. Apa yang ibu lakukan di sini? Ibu mengambil alih klub penulis untuk sementara. Kalian bawa buku catatan? Bagus, kalian bisa menyimpannya karena kita akan berkarya wisata. Kami tidak pernah berkarya wisata. Ya, ibu pikir kita bisa keluar sebentar untuk mencari inspirasi puitis. Lips, apa yang puitis tentang toko serba ada? Kalian mungkin akan terkejut. Ibu ingin kalian mencatat semua yang kalian lihat, cium, cicipi, sentuh, dan dengar. Apa cara memegang pensil itu penting? Sama sekali tidak. Hujan musim panas, dafodil musim semi, acar telur. Cara ceri asam berputar ke adas hitam mengingatkanku pada matahari terbenam di atas kuburan. Aku pernah mendengar suara ini, tapi aku tidak pernah mendengarkan. Flip, masa lalunya penuh bayang. Giginya mungkin goyang. Tapi kurasa dia sayang. Flip. Kerja bagus, Amir. Hei, ada yang tahu rima kata untuk Flippy? Hippie, Drippy, Mississippi. Cinta. Untuk klub menulis yang lebih baik. Untuk klub menulis yang lebih baik. Semuanya pilih hewan, lalu coba menulis cerita melalui matanya. Ya, aku juga merasakan hubungan kita. Oh, kenapa kau mau mendengar ceritaku? Setiap kehidupan bisa menginspirasi seni, Scoot. Kedengarannya konyol, tapi baiklah.
Aku lahir di truk es krim curian. Ibuku sangat ingin es krim dan tidak menerima penolakan. Sebelum kalian pulang, ibu hanya ingin bilang ibu bangga dengan pekerjaan hebat kalian. Kalian layak untuk memamerkannya. Jadi karya wisata minggu depan sungguh istimewa. Tampil di Burn Bean hari Kamis. Astaga, kedai kopi di daerah keren Fern Valley. Itu benar. Banyak mahasiswa berkumpul di sana. Sekarang pergilah para jenius kreatif. Terima kasih, Bu, untuk semuanya. Ini adalah harinya. Bagaimana perasaan kalian? Gugup? Bersemangat? Sedikit keduanya? Sangat bersemangat. Gugup, tapi aku tetap tenang. Aku penuh dengan semangat. Apa fedora ini berlebihan? Apa tampilanku bagus? Oh, Bapak tidak yakin kalian akan berhasil. Kepala sekolah Huggins. Kejutan yang menyenangkan. Tidak perlu basa-basi, Nyonya Laut. Aku tahu tentang karya wisata yang kau lakukan tanpa sepengetahuanku. Oh iya, aku hanya ingin menunjukkan bahwa menulis bisa menyenangkan. Tidak. Hal mendasar sebelum hal seru. Semua ada dalam buku yang kuberikan, yang sepertinya sudah hilang. Maafkan aku merasa bahannya sedikit membosankan. Aku tidak percaya aku meminta ulasanmu. Mulai sekarang, ikuti bahan yang ditentukan dan jaga siswa tetap di kelas. Tapi kepala sekolah Huggins, anak-anak sangat bersemangat tentang pertunjukannya. Tidak bisakah aku membawa mereka ke sana? Tidak, jika kau masih ingin mengajar di klub menulis. Tapi... Tidak apa-apa, Bu Laut. Kami tidak perlu pergi. Kami tidak ingin kehilangan ibu. Boleh kusarankan mulai dari halaman 40? Ada sedikit pelajaran bagus tentang kepunyaan jamak. Kalau nama keluarga tidak diakhiri dengan ES, aturan sebelumnya tidak berlaku. Kau lihat kepala sekolah Huggins? Ini tepatnya yang aku... Ayo pergi dari sini. Aku turut berduka. Mengerikan sekali. Oh, kenapa masyarakat umum bersikeras untuk merayakan kehidupan? Aku takut ulang tahunku lebih buruk daripada perayaan umum biasa. Setiap tahun, keluargaku menyuruhku melakukan tradisi yang sama. Menguap, mereka mulai hari dengan nada yang menakutkan. Lalu mereka memasakku memakai selempang ulang tahun tradisional laut. Aku duga itu tidak pernah dicuci. Hei, itu kotoran hidungku dari ulang tahun ketigaku. Lalu aku dimasukkan ke kastel balon yang ditakuti. Acara ulang tahun keluarga sejak ayahku dapat diskon. Lihat, Rita. Sudah kubilang kita tidak buang-buang uang. Lalu ada nyanyian. Oh, nyanyian. Selamat ulang tahun. Hela, akhirnya siksaan berakhir. Sekarang dalam bahasa Prancis. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire à toi. Bon Perang. Andai saja keluargaku lupa ulang tahunku. Mungkin kita bisa wujudkan keinginanmu. Kita lihat. Mantra biling luar, mantra pengikat. Aha, ini dia. Mantra ulang tahun yang hilang. Agar mantra ini berhasil, harus kumpulkan orang yang kau cintai sebelum matahari terbenam di malam ulang tahunmu. Wah, matahari hampir terbenam. Aku harus cepat. Makan malam semuanya. Di mana mejanya? Dan di mana kursinya? Aham. Tolong, ikuti aku. Halo, aku sudah menunggu di sini selama 20 menit. Oh, hei sayang. Lucy, sebenarnya ada apa ini? Ya, ulang tahunku sebentar lagi. Kupikir kita bisa rayakan lebih awal dengan makan malam dan, puisi. Aku ikut. Aku suka mengadu. Tidak perlu. Kalau begitu, silahkan duduk. Aku mau kalian mendengar puisiku.
kedip. Aham, di bawah matahari terbenam ini. Tunggu. Mana Leni? Tidak, Gavin. Kau tutup duluan. Kau duluan. Tidak, kau duluan. Tidak, kau duluan. Oh, tidak. Gavin tidak bisa berenang. Gavin, tahan napasmu. Sampai mana tadi? Di bawah matahari terbenam ini. Tunggu. Mana Lisa? Lucy, kurasa di luar terlalu dingin untuk makan di luar. Tapi begitu modulator cuaca ini berfungsi, aku bisa mengubah suhu malam ini jadi 22 derajat yang sangat nyaman. Dan itu juga bisa. Baiklah, sekarang tidak ada gangguan lagi. Apa itu? Lepaskan aku, iblis terbang! Di bawah matahari terbenam ini, tahun ini hampir saja selesai. Ulang tahunku datang, ulang tahunku pergi. Matahari terbit, kau tidak tahu lagi. Bagus, puisi yang bagus sayang, sangat abstrak. Ya, aku terharu. Bisa kita makan sekarang? Sabar, Fangs. Kata Bertrand, kita tidak akan tahu mantranya sampai matahari terbit. Kaserolnya enak, Ayah. Hiasan bulu karpet adalah tambahan bagus. Tidak ada saudara yang berteriak. Tidak ada pembuat keributan. Mungkinkah? Lola, katakan, apakah hari ini istimewa? Lucy, aku hampir lupa. Hari ini aku manikur pedikur mingguan. Terima kasih mengingatkanku. Iya, mantranya berhasil. Ini harus dirayakan. Kalau kita suka merayakan, haha. Kita sudah mengajak semua orang dan mereka tidak mau ikut. Ini jadi akhir perjalanan klub kita. Klub ketua pemakaman sudah tamat. Tunggu, ada satu orang yang belum kita ajak. Yaitu Lola. Lola harapan terakhir kita. Lucy, kau harus ajak dia bergabung. Aku tidak suka ganggu dia saat sedang menari. Aturan keluarga. Tidak, jangan. Kawan, kalian tidak mengerti. Dia tidak suka lagu pemakaman. Dia tidak suka pakaian hitam. Percayalah, dia itu bukan orang yang cocok. Hanya ini caranya. Baiklah. Ingat, aku bisa melatih untuk acara kecantikan dan tarif standarku berlaku. Lola, aku ingin tanya sesuatu. Klub kami butuh satu anggota lagi, atau kami bubar. Kau mau gabung? Apa? Tidak tertarik? Baiklah, terima kasih. Tunggu, percaya atau tidak, masih ada hati nurani di balik kecantikan ini. Aku selalu menganggapnya misi pribadi untuk mengilau dan menebar pesona pada setiap penjuru dunia. Jadi ya, aku gabung. Yeay. Aku mengadakan pertemuan penting ini. Psst, Lucy, mungkin kita beri kesempatan anggota baru untuk sambutan. Oh, aku tidak menyiapkannya. Tidak apa-apa, Lola. Bercanda. Sejauh yang dia ingat, Lola Lot orang yang ringan tangan. Semua dimulai saat... Bagus sekali. Terima kasih sambutannya. Oh, hey, wow. Waktunya membahas urusan kita. Dante, bagaimana kabar jubah klub kita? Sempurna. Ada lain yang ingin dibahas? Ya, tentu ada yang perlu dibahas. Di sini dingin sekali. Kami suka suhu dingin yang menusuk. Sebenarnya memang terlalu dingin. Aku setuju. Ayo kita kembali ke rumahku untuk secangkir teh hangat. Boys mau teh hangat. Payah. Sekarang semua sudah siap. Akan kutunjukkan teknik dandanan pemakaman. Ada yang mau coba? Aku mau. Oke, Boris. Maaf, tapi bagaimana kalau pakai warna yang berbeda? Hah? Bolehkah? Silakan, Santai saja. Ini pasti akan jadi kacau.
Boris, tapi lebih baik. Aku selanjutnya. Aku. Lalu bagaimana? Sabar kawan-kawan, terus hafalkan mantra hipnotiknya. Lola, mantra ini tidak perlu pita cantik. Aku hanya mencoba mempercantik. Tidak butuh. Oh, lihat semua katak itu. Lola, bisa kau ajari kami? Dan apa kau punya pita hitam? Oh, sayang, Lola Lot punya segalanya. Aku tahu Lola akan mengambil alih klubku. Hukum klub sekolah konyol itu menghancurkan segalanya. Andai kepala sekolah Huggins tidak pernah tahu. Tunggu, aku jadi punya ide. Hahaha, ha. Lucy, ayolah. Tertawa jahatmu itu mengganggu isotop tidak stabilku. Apa rambut palsuku aneh? Tidak sama sekali. Kecantikan hormonmu sangat luar biasa. Hai anak-anak. Kepala sekolah Huggins tidak disangka-sangka. Apa yang kau lakukan di sini? Bapak temukan ini menempel di layar komputer Bapak. Entahlah, Bapak tidak lihat sebelumnya. Ini perubahan aturan klub sekolah 1875. Aturan minimal 7 anggota dihapus. Silakan lanjutkan. Jadi Lola, sepertinya kau tidak perlu bergabung di klub lagi. Terima kasih atas jasamu. Ini jubah sebagai hadiah untukmu. Hati-hati di jalan. Oh, oke. Ya, kau rasa aku pulang saja? Baiklah, ada yang ingin dibahas? Aku mau Lola tetap di klub. Aku tidak pernah merasa begitu memesona. Dia membawa hal baru. Aku benar-benar senang keberadaannya. Boris juga. Tidak jadi. Aku berharap kalian ingin aku di sini. Aku senang di sini. Dan aku punya banyak ide hebat. 3 kata, kontes kecantikan horor. Aku harus menyingkirkan Lola sebelum dia mengacaukan klubku. Tapi bagaimana? Hantu terbang. Keluar dari sini. Itu dia. Aku akan menakutinya. Hahaha. Hei, di mana semua orang? Aku punya kabar besar. Kita adakan pemakaman Ricky. Maaf, Lucy. Semuanya mundur. Apa? Ya, mereka tinggalkan ini. Mereka terhianati olehmu karena mencuri kepemimpinannya. Kalau begitu, kau dan aku harus mengadakan pemakaman Ricky sendiri. Dan saat mereka lihat betapa indahnya itu, mereka akan sadar aku layak menjadi ketua. Aku tidak yakin itu hikmah yang tepat. Ayo, banyak yang harus dilakukan. Kita berhasil, Fangs. Nona Loud, apa ini lelucon? Kaget, pahatan esku. Ricky memberi kita pengabdian seumur hidup dan kau menghormatinya dengan membuatnya mirip jempol raksasa. Pagi itu, esnya mirip dia. Entah kenapa hari ini sepanas ini. Kau tidak memeriksa cuaca? Apa-apaan, Lucy? Apa? Ada yang salah dengan hidangannya? Nugget, ayam. Astaga, Lincoln, apa yang terjadi? Sudah kubilang untuk sediakan berondong jagung. Itu favorit Ricky. Microwave di ruang guru sedang rusak, jadi aku beli ini saja. Dan kau tidak sadar bahwa menghidangkan ayam di pemakaman ayam jantan mungkin tidak pantas? Baiklah, sekarang aku mengerti. Kalau boleh, aku ingin menyampaikan beberapa patah kata sebelum mulai. Setiap pagi ada... Aku baik-baik saja. Lincoln, aku pikir kau memesan lapangan ini. Kau bilang kau yang pesan. Astaga, ini sangat buruk. Tapi aku tetap bisa mengubah ini. Kado terakhirku untuk Ricky adalah mengirimnya ke surga. Dengan ini. Akhirnya, dia akan merasakan kesenangan penerbangan. Sebuah katapel. Apa? Waktunya pulang, pangeran manis. Selamat tinggal. Hei, dia seharusnya pergi ke lumbung besar di langit, tapi kau menaikkannya ke pesawat ke Cincinnati. Tidak. Ini mengerikan. Yang terburuk. Pemakaman biasa. Tunggu, jangan pergi. Tunggu dulu. Maaf teman-teman, pemakaman ini sepenuhnya kacau dan semuanya salahku. Dan jelas aku bukan ketua hebat seperti yang aku kira. Dan maaf aku membuat Lincoln bergabung. Itu trik yang murahan. Tapi sejujurnya, bagian terburuknya, Ricky layak mendapat perpisahan yang lebih baik. Teresa.
Kau tahu, Lucy, belum terlambat untuk menyelamatkan pemakaman ini. Sungguh? Seorang ketua tidak bisa bertindak sendirian. Lagi pula kita ini sebuah klub. Mari antarkan Ricky dengan tepat. Sebaiknya ini bagus. Terima kasih, Haiku. Sudah menemukan Ricky. Sama-sama. Dia berputar-putar di pengambilan bagasi di bandara. Terima kasih, Dante. Untuk Ricky, senja dan rangkulan manisnya. Sudah waktunya. Tepat waktu. Aku meminta bantuan untuk akhir yang hebat. Ricky, si ayam jantan. Dialah sang penyemangat. Dia pergi kita merana. Janganlah lupa kukuruyuknya. Biarkan dia terbang. Ayo semuanya ucap perpisahan. Penuh perasaan. Sungguh sebuah usaha grup klub yang sangat hebat. Tapi Haiku yang menyelamatkan situasi. Kalian tahu, aku rasa selama ini Bertrand benar. Kau harus jadi ketua. Oh, entahlah. Bagaimana kalau dua ketua berdua kerja sama jadi tim hebat? Itu haiku yang baru saja kutulis. Aku suka itu, dan aku rasa itu ide hebat. Terima kasih Royal Woods. Selamat malam. Kau tahu kau pelakunya. Akui saja, mengakulah. Kalau tidak mengatakannya, hatimu tidak akan pernah bebas. Wow, tenang dulu, Lucy. Kau yang akan membersihkan itu. Jack bermata satu. Maaf terlambat, Ace. Aku pasti tiba lebih cepat, tapi terhalang oleh kertas jorok yang terbang dari jendela kamar mandimu. Sepertinya ini halaman dari Putri Poni. Jika tidak mengatakannya, hatimu tidak akan pernah bebas. Di mana aku mendengar ini sebelumnya? Kalau tidak mengatakannya, hatimu tidak akan pernah bebas. Bebas, bebas. Lucy, kau menyelesaikan kasusnya Jack bermata satu. Berkatmu, kau tak bisa menyiram tanpa ketakutan. Ace, Lincoln. Kau pelakunya. Lincoln, berhenti menendang pintu. Kau penggemar Putri Poni. Tidak masuk akal. Tidak keberatan kalau kugeledah tempat ini? Sudah selesai? Aku akan selesai saat bayangan aneh. Aha! Catatan kamar mandi Lisa yang hilang. Bisa saja Lin yang meletakkannya. Kau tidak punya bukti terhadapku. Oh astaga. Kau membohongiku selama ini. Kenapa? Tidak bisa kubiarkan mereka tahu aku membaca Putri Poni. Kau tahu sikap mereka. Mereka akan mengejekku selamanya. Jadi kenapa kau membacanya? Bahkan aku butuh istirahat dari kegelapan sesekali. Dan bagaimana bisa berakhir di toilet? Hanya kamar mandi tempat aman untuk membacanya. Aku sedang membaca semalam, dan saat ku dengar ada yang mendekat, aku panik. Maaf Lucy, tapi kau harus memberitahu semuanya. Mereka pikir aku pelakunya. Mereka akan mengejekku lebih buruk daripada kau. Mungkin kau bisa menanganinya, tapi aku tidak. Aku akan melewatkan konvensi. Beritahu mereka atau aku yang memberitahu. Akan ku beritahu. Berikan padaku, cepat berikan. Permisi, ada yang ingin ku katakan. Ini yang menyumbat toiletnya. Putri Poni? Siapa orang payah yang memilikinya? Sudah pasti bukan aku. Itu sangat manis sampai gigiku sakit saat melihatnya. Apa itu bisa terjadi? Siapapun pemiliknya akan jadi bahan tertawaan di rumah ini. Ya, jauh lebih buruk daripada Lincoln. Dan dia mengenakan celana dalamnya di luar. Sebenarnya, buku itu milik... Aku. Aku tidak ingin memberitahu karena aku tahu kalian pasti mengejekku. Oh, Lincoln. Tentu saja kami akan mengejekmu. Tapi selama sisa hidupmu. Aku sangat menantikannya. Nah, jika kalian tidak keberatan, aku beritahu... Ternyata Lincoln yang menyumbat toilet. Lincoln, kau dihukum. Anak-anak, kalian tidak lagi dihukum. Kenapa kau melakukannya? Karena kau benar. Aku bisa menanganinya. Cukup nyaman dengan diriku. Sudah jelas.
Tapi jangan cemas, suatu hari kau juga akan begitu. Hingga saat itu, kakakmu akan melindungimu. Terima kasih, Lincoln. Seperti yang dikatakan Sevi, ini bukan masalah. Astaga. Hiya! Aku berhasil. Hei Lincoln, maaf kau melewatkan konvensimu. Ini, kubuatkan sesuatu. Ini bukan komik yang ditandatangani Sevi, tapi aku harap kau suka. Terima kasih, Lucy. Kulihat istirahatmu dari kegelapan sudah berakhir. Timku berhasil. Kami nomor 1. Waktunya ke toilet. Ayah, aku rasa kita akan butuh Big Bertha lagi. Aku adalah hantu Natal masa depan. Menghela kesal. Hehehe, tidak ada lagi hantu atau rasa bersalah beracun malam ini. Ternyata kau bisa lari dari takdir. Masa depanmu menunggumu, Flip. Oh, astaga. Apa yang terjadi pada tokoku? Akhirnya, pelangganmu merasa lelah kau curangi. Jadi, mereka berhenti datang. Kau bangkrut dan sekarang tidak punya uang. Aku mohon, toko ini segalanya bagiku. Apa yang kita lakukan di sini? Menghormati mereka yang baru saja pergi. Dia jiwa yang bermasalah. Terpleset di keju nacho, sebatang dendeng sapi terjepit di genang telinganya. Dia ditemukan di kolam sirup Flipe-nya sendirian. Philip ini? Ah, itu aku. Tidak ada yang datang ke pemakamanku. Ah, aku tahu aku bisa mengandalkan Skid. Scoots. Tunggu, tidak ada penyambutan tamu dengan makanan gratis. Aku pergi dari sini. Aku sangat kacau. Aku sangat serakah. Aku kehilangan semuanya dan berakhir sendiri. Tidak boleh berakhir seperti ini. Flip bisa berubah. Beri aku kesempatan. Kurasa kutemukan hantumu. Kutemukan buku tahunan Fairway tua ini dari tahun 1900. Sengs Bogi, itu dia. Berbekal info paling hebat ini, saatnya kita menghubungi Shanks dan memberitahu kalau dia sangat dirindukan di Fairway. Ini waktu untuk pukulan, waktu untuk bermain. Arwah Shanks yang terhormat, kami memanggilmu kembali ke Universitas Fairway. Ini waktu untuk pukulan, waktu untuk bermain. Arwah Shanks yang terhormat, kami memanggilmu kembali ke Universitas Fairway. Lihat, apa itu, Shanks? Kan? Bau ini lebih buruk dari kaki Lin. Itu kaca yang difermentasi. Roti dispeptik Dr. Finkellepper adalah makanan pokok pada pergantian abad ketika Shanks masih hidup. Itu persembahan perdamaian. Saya mencantumkannya sebagai makanan favorit. Itu dan babi dalam selimut. Kenapa tidak membuatnya? Saat Shanks mengambil roti, ini akan memperingatkan kehadirannya. Sekarang kita tunggu. Hei, di mana Boris? Ku yakin dia beristirahat di peti matinya. Hah? Bel berbunyi. Persembahan telah berhasil. Roti kita. Wow, kau membuat ini, Lori? Ini sangat enak. Dante? Yo, ini sangat enak. Oh, aku khawatir badai gelap sedang terjadi dalam perutku. Lori, apa yang kau lakukan pada kami? Itu bukan salahmu, Kak. Ini ulah makanan. Menurut buku tahunan, Shanks adalah bagian dari kelompok teater kampus yang bernama Yips. Aku minta Dante mempelajari lagu favoritnya. Sekarang ambil tongkatmu, Lori. Kalau kita berpesta juga, Shanks pasti akan muncul. Ini cukup menyenangkan. Hah? Ini pertanda bagus. Terus menari. Ini pasti berhasil. Di
dia telah tiba. Bicaralah pada kami, Shanks. Ayo beraksi. Oh tidak, pasti ini ritual pengorbanan yang mengerikan. Ayo semuanya! Boris, bersemangat. Bagaimana denganmu? Jelas kita telah memanggil makhluk yang salah. Siap, berpisah. Apa itu tadi? Semua baik-baik saja. Wah, ini sudah gagal. Apa berikutnya? Sayang sekali, Kak. Ini ide terakhirku. Itu dia. Shanks tidak akan muncul besok. Aku harus memberitahu semua apa perbuatanku dan mereka akan mengeluarkanku. Tunggu. Lihat bolanya. Kau lihat itu? Itu cahaya yang sama yang aku lihat dari hantu. Tentu saja. Cermin retak adalah cara terbaik melihat ke dalam dunia roh. Jadi di dunia roh yang mana Shanks berada? Para roh itu menunjukkan kuburan dengan kesamaan yang aneh dengan golf. Itu tampak seperti kuburan tua dekat kampus. Kampus ini sangat menakutkan. Aku mau kuliah di sini. Sekarang kita tahu keberadaannya. Kita bisa meyakinkan dia untuk kembali. Tunggu. Mungkin aku harus pergi sendiri. Apa? Kau takut pada hantu? Aku tahu, tapi aku yang mengusir Shanks. Aku pasti menyinggung perasaannya. Dan aku harus memperbaikinya. Jadi aku harus menghadapi ketakutanku ke kuburan yang gelap, dingin, menyeramkan, dan juga sangat sunyi. Beruntungnya. Feng, ambilkan sosis darahnya. Terima kasih, Fangs. Ras kita sekarat, Tristan. Kita harus terus mengubah manusia atau menghadapi ketakutan terbesar kita. Mengurangi pesta penjara bawah tanah. Bukan keponakanku, kepunahan. Itu tadi sangat menggelisahkan. Aku beri 2 jempol putus. Wah, kita harus tunggu ribuan tahun untuk musim selanjutnya. Sungguh menyengsarakan. Yang biasanya aku sukai, tapi kali ini tidak. Lihat cahaya dari rumah seram favorit kita. Sepertinya ada yang pindah. Mereka tidak pernah tinggal lama. Penyewa terakhirnya lari sambil berteriak setelah 5 menit. Mungkin karena... Sama iblis. Pajak properti. Jelas mereka tidak menghargai pesonanya. Oh, ayo periksa daging segarnya. Aku kelelawar. Kelak kau akan bisa, Boris. Lihat, di sana. Astaga, dia pasti benci cermin. Atau tidak mengikuti standar kecantikan masyarakat. Wow, banyak sekali steak yang berdarah. Lihat, ini botol-botol pernis peti mayat kosong. Dan ini kualitasnya tinggi. Untuk kilau abadi. Semuanya, dia pindah di malam hari, dia membuang cerminnya, memesan steak berdarah, punya pernis peti mayat. Dia adalah vampir. Apa? Kau tahu apa artinya? Dia bisa menjadikan kita mayat hidup. Apa? Impian hidup kita. Pikirkan saja 1 gigitan darinya dan kita tidak akan harus menunggu musim baru Vampire of Melancholia karena itu akan jadi hidup kita dan kita bisa jadi Edwin selamanya. Tarata, sedikit untukmu, banyak untukmu, dan darah segar untuk Count Lucilla. Roti bawang putih, Lucy. Oh iya, kau tidak boleh makan bawang putih. Waktunya foto keluarga. Ups, ibu lupa, Lucy tidak kelihatan. Ayo mulai. Boris mau kehidupan kekal dan kekuatan tak terkendali. Aku juga Boris, tapi kita tidak bisa asal menanyakannya.
Lucy benar. Itu tidak pernah berhasil di Vampires of Melancholia. Itu terlalu nekat. Kita harus santai saja dan buat dia melihat kita. Ayo kita kembali besok. Itu akan membuatnya terbiasa. Dan itu akan memberi kita waktu untuk membuat nama vampir kita. Aku akan menjadi kawan penghisap nadi. Tidak sopan, Dante. Kau tahu, aku mengklaim itu di kelas 2. Tidak ada tanda kehidupan. Bisa kita bahas rencananya lagi. Boris sedang sangat tegang. Kita hanya kebetulan bertemu dia. Dan begitu dia melihat kita dengan gaya gotik, dia akan memberi kita kehidupan kekal. Itu akan jadi kemuliaan penuh dosa. Dia mau kemana? Ini belum malam. Dia akan terbakar sinar matahari. Pasti dia tahan matahari. Sangat langka. Ayo, kita ikuti dia. Anda menyaksikan Bright TV. Selanjutnya, musim perdana Vampires of Melancholia. Ini dia, Edwin. Musim terbaru acara favorit kita. Aku tidak sabar menontonnya. Hanya kau dan aku. Sedang apa kalian di sini? Perahu impian itu Senin malam, ingat? Kami mau menonton Vom. Pertama, jangan disingkat begitu. Kedua, kalian tidak pernah tertarik dengan acaraku. Kenapa sekarang? Itu dia! Wow, tempat ini hebat. Blake Bradley! Siapa? Aktor termanis yang pernah ada. Kau tidak tahu dia akan jadi karakter baru di Vom? Namanya... Yo, ada orang di rumah? Kenapa dia benar-benar sangat menakjubkan? Astaga, siapa laki-laki menyeramkan itu? Itu Edwin, karakter utamanya. Hei, Paman Eddie. Tristan, keponakan dari buyut-buyutku. Ini kejutan. Tampak sehat. Paman yakin berusia 300 tahun. Untuk apa kau melankolia? Aku mau mampir ke Casa Creepy sebentar. Ya, Paman akui, Paman tidak terbiasa berbagi istana dengan manusia. Jangan khawatir, Paman. Aku bisa bergaul dengan siapapun. Kemarilah, pelukan hangat. Sangat menawan. Bisa dijamin dia itu pacar yang hebat. Apa yang terjadi? Tunggu, siapa dia? Griselda, karakter utama yang lain. Dia sedang dalam perjalanan ke dunia kelam. Jika kalian nonton acaranya dari awal, kalian... Kenapa semua giginya tajam? Tunggu, giginya juga tajam. Karena mereka vampir. Saksikan pekan depan Vampires of Melancholia. Itu benar-benar luar biasa. Benar, ini pasti akan jadi tradisi Jumat malam baru kita. Lori, aku, kau, dan Vom. Yang benar Vampires of Melancholia. Aku harus menghentikan ini. Seberapa semangat kau untuk episode malam ini? Sangat bersemangat. Menurut rumor di media sosial, Tristan akan mengubah ruang bawah tanah jadi ruang olahraga. Tristan olahraga? Kau bisa tahan? Semoga ini berhasil, Edwin. Hei semuanya, sekarang kita semua penggemar Vom, kalian harus ikuti aku dalam ritual pra-acara super seru. Ritual? Iya, hal yang penggemar lakukan untuk masuk modus vampir. Kalian pasti akan suka ini. Pertama, kalian harus tampak cocok dengan riasan vampir penuh. Apa kami harus kelihatan sangat pucat? Ya, itu bagian terpenting dari menonton acaranya. Tapi jika kalian tidak suka dan lebih suka menonton perahu impian... Jangan konyol. Ayo Leni, ini latihan dandan yang bagus. Lihat betapa menonjolnya tulang pipinya. Kau benar. Tunggu. Sisa hari Halloween. Lihat, aku paman tua Tristan yang aneh. Selanjutnya, kalian harus lihat dunia dari sudut pandang vampir. Ini membuat aku migrain. Ya, dan aku mulai sakit kepala. Tunggu, apa di bawah sofa itu sandal jeliku yang hilang? Cincinku yang hilang. Dan Lucy, kutemukan boneka serammu. Berikan padaku. Kita harus lakukan ini setiap minggu. Kita tidak akan kehilangan apapun lagi.
Baik semuanya, di posisi. Wow. Bagaimana dengan itu? Ada yang kurang. Harus hilangkan satu anggota tubuh. Tidak, Lucy, tidak. Ini, Lin. Jangan lupa gergaji mesinmu. Sedikit darah buatan rumah dan ibu siap. Kau memang ahli, sayang. Ibu seharusnya mengizinkanmu sejak dulu. Tidak apa-apa, Bu. Aku senang akhirnya bisa melakukannya. Aku sangat bersemangat sampai tidak bisa menahan diri. Ibu tahu, sayang, ibu bisa melihatnya di raut wajahmu. Aku benar-benar ingin menghisap darahmu. Ada yang kurang. Fangs, kemari. Tidak! Kalau kau ingin terlihat lebih asli, dia bisa gigit lehermu. Tidak! Maksudku, ini sudah cukup. Sebentar, Luen. Monstermu butuh jahitan lagi. Sekarang dia sembuh. Mengerti? Jangan melucu di labirin. Tampak bagus, Lenny, tapi jangan lupakan ini. Kenapa kau harus terlihat sangat pucat? Kau baru saja dipenggal. Tapi aku ingin memakai sedikit perona. Siap beraksi, Onyonya kegelapan. Turun satu oktav dan main di D minor. Itu nada paling menyeramkan. Baik semuanya, labirin jagung berhantu keluarga Light secara resmi dibuka. Ayo buat mereka semua berteriak. Apakah buruk? Bagaimana keadaan di luar sana? Sangat buruk, terang dan cerah, dan orang-orang melemparkan semacam bola olahraga. Sepertinya tidak seru. Kasihan Lucy. Jangan cemas, kalian aman di sini. Mau bola mata? Ada retina coklat di tengahnya. Serius, Fangs? Tadi aku bilang apa soal menyelinap? Aku segera kembali. Ya ampun. Gawat, istana pasirku. Oh, aku membuat ini sepanjang pagi. Aku ikut sedih. Ya ampun. Sini, mungkin aku bisa bantu buatkan yang baru. Aku pernah gali kuburan, jadi aku pandai menggunakan skop. Wow, terima kasih, Lucy. Wow, ini luar biasa. Hei, mau buat pesawat ruang angkasa dari pasir bersama kami? Maaf, aku tidak bisa. Fangs, cepat datang ke sini. Aku tahu kalian bergembira, tapi sudah kubilang, tempat kami bukan di pantai. Ya ampun, kau harus keluar ke sana lagi. Terima kasih semuanya. Aku akan menenangkan diri dengan musik dan coba melupakannya. Ya ampun. Kaget, Fangs nakal. Lagi-lagi. Aku rasa aku harus kembali keluar sana. Oh, sini, biar aku bantu. Kelelawar cenderung suka darahku. Tidak, maksudku simpan darahmu. Biar aku saja. Kau pasti bisa. Ayo, ayo. Oh ya, Limbo. Oh ya, bagus. Wih, kalian bisa seberapa rendah lagi? Wow. Gerakan yang bagus, Luz. Sudah ada pemenangnya. Lucy sudah lama di luar. Aku mulai cemas. Kita harus periksa keadaannya. Dia bisa meleleh. Aku akan bawa ember untuk berjaga-jaga. Lucy? Aduh. Apa yang terjadi? Apa ini yang kau lakukan seharian? Berselancar? Oh, tidak hanya berselancar. Lucy sudah lakukan berbagai keseruan dengan kami. Andai kalian lihat pukulan smash-nya, dia punya kalian. Apa kau seperti orang biasa sekarang? Ayo kawan-kawan, kita pergi. Tunggu, berhenti. Kalian tidak paham. Ya ampun. Maaf, aku bohong. Tapi aku takut kalau kalian tahu aku sebenarnya bersenang-senang. Kalian akan kesal. Ya, kami memang kesal.
Maksudku, gotik macam apa kau ini? Kau pakai motif lumba-lumba. Pertama, aku pinjam ini dari Cheryl. Kedua, aku gotik yang sama sejak lahir. Tapi hari ini aku sadar hanya karena kita gotik, tidak berarti kita tidak bisa menikmati pantai. Dan kurasa kalau kalian diberi kesempatan, kalian mungkin juga suka. Hei, ini lumayan juga. Saat kecil, aku celupkan kaki ke laut mati. Rasanya memang menyegarkan. Jangan mengejarku. Hah? Ya ampun, ini es teh jeruk merah. Terima kasih, kawan-kawan. Kau benar, Lucy. Pantai memang seru. Apa hal-hal normal lainnya ya? Stiker atau mall? Hah? Wow, kau sangat hebat. Kembalikan itu! Itu rambut kuda asli! Oke, para penjual, orang normal suka keceriaan. Mari tunjukkan senyuman. Lupakan senyuman itu. Pagi yang suram, Tuan Grouse. Apa kau tertarik membeli permen bola mata buatan sendiri? Kami mengumpulkan uang untuk menghadiri KasketCon akhir pekan ini. Mereka akan meluncurkan peti mati model C baru dari Casket R Us. Itu melayang hingga benar-benar menghilangkan kebutuhan akan pengusung jenazah. Kami punya paket khusus. 4 bola mata seharga 3 bola mata. Jangan sekarang, Lot dan teman-temanmu yang menyeramkan. Aku punya masalah sendiri. Aku tidak bisa menangkap sofaku untuk tidur siang. Oh iya, itu masalah hantu. Apa petunjuk pertamamu saat kursi cintaku berjalan sendiri ke dapur? Bisakah anak menyeramkan membantuku? Bersikaplah yang sopan baru kita sepakat. Ya, aku tidak janji. Kami akan selidiki ini sampai tuntas, Tuan Grouse. Roh dunia bayangan, siapa yang menghantui rumah ini? Kami minta tunjukkan dirimu pada kami dan juga Tuan Grouse. Itu gali. Aku sangat tinggi dan juga botak serta muda. Oh, kenapa harus Boris yang kerasukan? Pada siapa kami bicara? Dan kenapa kau menghancurkan rumahku? Aku Lady Emmeline, pemilik rumah ini berabad-abad yang lalu. Dan bukan aku yang menghancurkannya, tapi kau. Aku menjadi tuan rumah acara terbaik di ruangan ini. Kami punya barang antik berlapis emas, permadani Persia, seni rupa yang dipamerkan. Sekarang hanya ada ini. Kecuali kau mendekorasi ulang, aku akan menghantuimu selamanya. Jadi dia masih gentayangan, tempat antara dunia kita dan akhirat. Sampai urusannya yang belum selesai ditangani, dia tidak akan menyeberang. Enak saja, aku suka barangku, aku tidak akan mengubahnya. Baiklah. Sungguh bagus sekali. Tidak apa-apa. Itu perasaannya aneh. Ya, sekarang kau mengungkitnya. Wah, itu menyenangkan. Dan jangan berpikir untuk mengubahnya kembali, karena aku akan mengawasi. Aku senang wanita hantu itu sudah pergi. Simpan bola mata kalian, tapi kalian berhak mendapatkan ini. Terima kasih. Ini uang yang banyak. Rencana baru, kita bantu orang lain yang dihantui dan mengumpulkan uang untuk KasketCon. Selamat besok, apa kau dihantui oleh hantu? Jika kau dihantui dan bingung apa lagi, jangan diam saja. hubungi nomor ini. Dan sekarang kita tunggu pelanggan. Telepon tulang, pelanggan. Tolong aku! Kita akan mulai secara resmi. Itu menghancurkan pakaianku dan menumpahkan kolonnya termahalku. Night Sweat,
Kalian harus membantuku. Hantu, tunjukkan dirimu. Wahai roh, apa urusanmu yang belum selesai di sini? Aku seharusnya dikubur dengan tuxedo asli, tapi si payah ini memakaikan kaos gambar tuxedo. Aku ingin pengembalian dana. Tidak ada pengembalian dana. Selain itu, formulir pesananmu hanya tertulis tuxedo. Jadi aku berikan paket biasa kami. Aku tidak bisa menyeberang dengan pakaian ini. Aku akan ditertawakan di akhirat. Bagaimana dengan pertukaran? Nah ini dia yang kumaksud. Dan ini sebotol Nike Sweat gratis untukmu. Iya, tidak perlu. Aku mengadakan rapat darurat klub ketua pemakaman. Sebaiknya ini penting. Kita bukan orang yang suka bangun pagi. Apa yang Setuju. dia katakan? Aku yakinkan ini darurat. Semalam, ini terbang ke dalam kamarku. Apa kita harus hubungi pengendali hewan? Tidak, dia menyampaikan pesan. Teman-teman tersayang, ini aku, Bertrand. Tolong selamatkan aku segera. Itu bahkan ditulis dalam darah palsu. Lihat. Mantan ketua kita. Tapi bagaimana menyelamatkannya? Bukankah dia terjebak di lautan di atas kapal pesiar yang penuh kesenangan dengan orang tuanya? Bertrand bilang kapalnya akan berlabuh di Danau Edi selama 24 jam. Sambil menambah persediaan kulit dan makan udang. Lalu mereka kembali ke lautan untuk 1 tahun. Sekarang satu-satunya kesempatan kita. Ayo kita selamatkan Bertrand. Wow, selamat bersenang-senang. Itu Kim, ibunya Bertrand, kepala keamanan dan pemimpin Kongga Beres. Satu-satunya cara naik ke atas kapal melalui dia dengan sebuah tiket. Di mana kita bisa dapat tiketnya? Iya, Boris lupa dompetnya di dalam peti mati. 6 tiket, ayo. Oh, bagus. Boris bisa Kongga. Salam Ibu Bertrand, kami datang untuk mengunjungi teman kami, Bertrand. Bagus, kalau begitu aku akan ambil tiketmu. 6 naik. Kalian bersenang-senang. Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Malaikat kematianku. Ini aku. Bertrand, kami tidak mengenalimu. Ya, kau kelihatan berbeda. Dan kulitmu terbakar matahari. Tidak ada waktu untuk larut dalam penampilan baruku yang malang. Kita harus bekerja. Ke kamarku. Terima kasih sudah datang. Kalian semua tepat waktu. Kapal ini menyiksa. Bingo disco, malam toga. Dan karaoke-nya. Oh, karaoke-nya. Maaf ya, aku harus tanya dulu. Mengapa kau tidak beritahu orang tuamu kalau kau sedih? Mereka akan membantu? Oh, Lucy sayang, aku sering berusaha bicara pada orang tuaku, tapi mereka tidak pernah mengerti. Percayalah, akan lebih mudah menyelinap pergi. Aku bisa menemukan makam yang bagus di pemakaman Royal Woods untuk ditinggali. Tapi mereka akan tahu kau pergi. Nantinya, cukup mengirimkan pelikan untuk menjelaskan semuanya, dan tentunya mereka akan melupakannya. Jadi, apa rencananya? Kita harus memikirkan sesuatu yang cerdas. Dengan ibuku sebagai penjaganya, kita tidak bisa keluar begitu saja. Benar? Itu bukan rencana kita. Tunggu, aku punya ide. Kita tidak akan membawamu pergi dari kapal. Aku menikmati jalan-jalan malam kita, Fangs. Hei, ini terlihat sangat indah. Kita harus jadi desainer interior. Hei semua, kenapa kalian mengecat kamar mandi dengan warna yang tidak aku sukai? Ya ampun, kita semua mengambil suara di rapat saudara, ingat? Jadi, berdasarkan cat sisa di garasi, pilihan kita hanya merah muda atau hitam. Yang setuju merah muda? Aku! Ih, bagus. Kita semua setuju merah muda. Hela napas, aku tidak ada di sana, tapi seperti biasa, tidak ada yang menyadari. Oh, yang benar saja. Jangan berlebihan. Ups, maaf, aku tidak tahu kau di sana. Wahai arwah, aku panggil kalian. Apa? Berani sekali dia. Wahai arwah, aku panggil kalian. Baik, pertama kirim elang pengintai untuk menilai senjata musuh. Wahai arwah,
Bisakah jangan berisik? Aku berusaha memanggil. Potongan pie terakhir, siapa yang mau? Aku mengangkat tanganku. Aku tidak percaya tidak ada yang menginginkan ini. Hela napas. Aku duduk di pinggir. Berikutnya di Vampir Melankolis. Griselda, aku tahu kau berkencan dengan serigala itu agar aku cemburu. Selanjutnya di Audition. Hei, aku yang pertama memegangnya. Maaf ya, Dik. Kita sudah ambil suara untuk acara TV malam ini. Bisakah seseorang mengambil jurnal puisiku? Aku ingin mengungkapkan perasaan yang terkuat dariku. Ups, aku ceroboh. Ada yang dengar sesuatu? Edwin, tidak peduli apa yang kulakukan, mereka memperlakukanku dengan buruk. Setidaknya saat situasi memburuk, aku bisa ke tempat gelap rahasiaku yang penuh dengan barang-barang mereka. Dasar. Hela napas. Oh, lihat. Peti ini milik nenek buyut Harriet. Dia cukup keren, kan? Lihat. Apa ini? Buku mantra kuno. Wow. Kalau aku tidak bisa membuat mereka memahamiku, mungkin sedikit sihir bisa. Dengar, Carol memperpanjang bulu matanya dan tiba-tiba dia merasa terlalu hebat. Aku tahu. Jadi, kau suka mengganggu pemanggilan arwahku dengan telepon konyolmu? Mata kadal dan kaki kodok. Hentikanlah dialog. Whitney? Halo? Apa? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Kau senang meletakkan bokong berlumpurmu di bagian sofa favoritku? Kaki kadal dan sayap burung hantu, balaskan dendam dengan sengatan itu. Kau selalu menumpahkan bahan kimiamu di barangku. Empedu kambing dan dahan hiu. Ubah jari ceroboh menjadi lem. Upsi. Itu tidak biasa. Dan sekarang aku ingin buang air. Baik semuanya, setelah kutangani saudaraku yang mengganggu, ayo kita coba lagi. Oh, arwah Goldie, mendiang ikan keluarga. Siapa yang membilasmu? Semuanya, aku senang ponselku tidak bisa dipakai karena perbincangan ini harus terjadi langsung. Oh, astaga, tarik Edwin menggaruk bagian yang gatal. Berikan padaku, berikan sekarang. Oh, bagus. Aku baru melepaskan dudukan toilet dari bokongku.